Gimana nih kopinya nih? Wah, Mau pakai gula lah biar nggak pahit. Nggak usah. Baik. Lebih enak murni ini nggak pakai gula. Jadi Iya. rasa kopinya itu tahu banget. lebih dapat gitu. Oke, oh, iya ya bro. Rekan kita ya selama pandemi ini banyak dipanggil oleh Allah ya. Iya benar. Kira-kira nanti kita ketemu lagi nggak ya di surga ya? Wow, malam ini kita harus nanya sama yang Oh iya. bisa nerangin lah gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Masya Allah. Ustadz. Ya, pada ngumpul nih. Sehat, Ustaz? Ya, Kebetulan Alhamdulillah. sekali Pak Ustadz, ini ada yang kita mau tanya. Oh gitu, Masya Allah. Kita Saya juga berdiskusi. kebetulan ini kesini. Kesininya pengen ikut ngopi juga sih. Alhamdulillah gitu Pak Ustadz. Cocok pas waktu. Betul kan rekan-rekan kita selama pandemi ini ada yang Allah panggil Pak Ustadz, Betul betul. yang selama ini kita bersama-sama di dunia. Apakah nanti ada kemungkinan kita berkumpul di akhirat Pak Ustadz, di surga? Betul betul. Memang apa namanya berkumpul itu memang asik gitu kan. Betul. Asik itu berkumpul itu kumpul sama keluarga, kumpul sama teman. Memang sesuatu yang mengasihkan itu memang berkumpul ya. Bahkan sampai apa? Ada istilah itu makan nggak makan yang penting asal kumpul. Berarti kan itu menunjukkan perkumpulan itu sesuatu yang memang diinginkan oleh setiap kita ya. Bahkan kenikmatan yang paling besar itu yang akan dirasakan oleh seseorang itu adalah kenikmatan ketika dia berkumpul dengan orang-orang tercintanya di surga. Ya bukan di neraka dong. Di neraka ya apa enaknya. Nah, apalagi kan tadi ditanyakan oleh saudara kita kan, mungkinkah kita berkumpul? Ya mungkin saja. Ya di surga apa di neraka kan gitu kan. Berkumpulnya di mana dulu? Ah, masalah jazakallah. Ini ubinya sambil disambi nih. Nah, artinya kan gini, apa? Kalau apakah berkumpul atau enggak? Berkumpul pasti, tapi yang jadi kita apa namanya? Pertanyakan kita kumpulnya di mana nih? Di surga apa di neraka dan sebagainya. Ya tentu dong kita pengennya kumpul di surga kan gitu. Betul. Apa kita berkumpul mungkin dan pasti itu berkumpul di surga. Kapan sih? Apa sih yang menjadikan kita bisa berkumpul di surga itu? Ada salah satu firman Allah itu dalam surat Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu min amalin min syai'." Dalam ayat tersebut dijelaskan, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan anak cucu mereka, ya, anak cucu mereka, yang mana anak cucu mereka itu mengikuti keimanannya, ya kan, ya, mengikuti keimanannya. Kemudian apa dalam ayat tersebut dijelaskan, maka mereka akan dipertemukan mereka di mana, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebetulnya selain menjelaskan keutamaan tentang berkumpulnya orang-orang yang beriman dengan anak cucu, dengan keluarganya di surga itu, tapi terselip syarat di situ. Syaratnya apa? Nah, ini yang tadi ditanyakan itu, mungkinkah kita berkumpul? Maksudnya kan di surga kan? Iya Pak Ustadz, betul. Mungkin. Ayat tersebut menjelaskan apa? Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mereka mengikuti orang tuanya, mengikuti sesepuhnya. Dan mereka apa? Bil iman, dalam keadaan keimanan, mereka akan dikumpulkan di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat orang ingin berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya, dengan orang tuanya mungkin, dengan anaknya mungkin, atau dengan saudaranya atau dengan teman-temannya, adalah persaudaraan, kekeluargaan, pertemanan yang dibangun di atas keimanan. Itulah yang menjadikan seseorang itu akan dikumpulkan di surga. Kalau kita pernah dengar itu kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam itu ya, ketika ya mungkin kita semuanya sudah tahu ya kisahnya Nabi Nuh itu apa namanya? Kisahnya apa? Ada ingat nggak? Perahu ya, kapal ya, keluarganya apa istrinya dan anak itu nggak mengikuti. Nah, ketika ketika Allah akan menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang tidak beriman kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh itu ingin menyelamatkan anaknya. Ketika ingin diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, tapi kan menolak. Anak itu menolak. Kemudian apa? Dalam surat Hud ayat 45 itu dijelaskan ketika menolak itu Nabi Nuh ini memohon kepada Allah, ya Tuhanku, dia ini adalah anakku, ya, dan dia keluargaku, ya kan? Engkau engkau yang janji engkau itu pasti benar,
ya, dan Engkau Maha Adil. Tapi sama Allah dijawab apa? Dijawab dalam ayat setelahnya itu dalam surah Hud ayat 46 dijawab sebelahnya jawaban untuk ayat sebelumnya. Ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, itu dia itu maksudnya anak itu bukan dari keluargamu. Innahu bi amalin ghairu sholih. Kenapa? Karena dia itu melakukan suatu amalan yang bukan amalan soleh. Dikumpulkan enggak, dipisahkan dengan bapaknya. Dipisahkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas keimanan. Kenapa? Karena anaknya enggak mau beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh. Kalau kita Nabi Ibrahim alaihissalam dipisahkan enggak dengan bapaknya? Dipisahkan. Bapaknya kenapa? Karena melakukan kesyirikan. Istrinya Fir'aun Aisyah itu dipisahkan dengan siapa? Dengan Fir'aun, enggak dipertemukan. Kenapa? Karena Fir'aun berada di atas kekufuran. Anaknya Nabi Nuh berada di atas kekufuran. Bapaknya Nabi Ibrahim dipisahkan dengan Nabi Ibrahim, tidak dipertemukan. Kenapa? Karena berada di dalam kekufuran. Jadi intinya yang menjadikan kita berkumpul dengan keluarga, ya, dengan orang yang kita cinta itu, ketika ingin dikumpulkan di surga berarti apa? Harus dibangun di atas keimanan. Menanamkan keimanan kepada saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, itulah yang menjadikan kita dikumpulkan di surga. Ya, makanya untuk menjaga keimanan keluarga kan kita juga tahu ya, dalam surat Tahrim ayat 6 itu Allah menjelaskan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaika sampai seterusnya. Dalam ayat tersebut kan itu cara-cara ya, supaya mendidik keluarga kita beriman, ya, menjalankan ketaatan supaya kita dikumpulkan, tidak dipisahkan antara benteng jurang neraka kita di surga atau sebaliknya dan sebagainya apa? Yang menjaga keluarga kita, menjelaskan tentang kebenaran, ya, mendidik mengajarkan tentang agama, akidah tauhid, itulah yang menjadikan kita bisa dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Kekeluargaan, pertemanan yang dibangun di atas keimanan, itulah yang menjadikan kita dikumpulkan di surganya Allah. Kita semuanya berkumpul sama-sama. Oh, kita menuntut ilmu hadir di sini apa? Ya itulah supaya kita bisa berkumpul, yaitu apa? Saling mengingatkan untuk meningkatkan keimanan kita. Itulah yang menjadikan kita berkumpul di surga. Gitu, ya. Jadi dibangun di atas keimanan. Nah, itu insyaallah. Insyaallah dikumpulkan insyaallah. Ya. Saran ininya ya, nasihatnya. Ya, mudah-mudahan lah kita juga nggak hanya dikumpulkan di sini. Kita bisa ya saling menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya Allah. Amin. Ya, diminum Ustaz, Ngopi dulu lah, ngopi. Siap. Ada ubi. Bismillah.